Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Kahawa Channel Kreativitas Anak. Sampai hari ini kita sudah tidak asing dengan istilah ini, yaitu gila. Istilah ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang kemudian memiliki kendala di bagian fisik atau mental dan sebagainya, atau lebih khusus kita sebut sebagai disabilitas. Tetapi bagaimana kemudian pandangan tentang kegilaan daripada seorang teoretikus, yaitu Michael Foucault, dan sekaligus Michael Foucault mengkritik tentang fenomena sosial yang hadir sampai hari ini. Oke. Pertama, Michael Foucault membedakan kegilaan berdasarkan 3 periode. Pertama, periode Renaissance, di mana kegilaan pada zaman ini yaitu orang-orang yang kemudian berani berpikir berbeda daripada otoritas yang ada. Karena pada saat itu yang memegang kebenaran pada saat itu adalah gereja, di mana salah satu teori yang kemudian menonjol pada saat itu yaitu ketika gereja mengatakan bahwa matahari mengelilingi bumi dan tidak ada yang berani untuk bagaimana kemudian berpikir berbeda pada saat itu. Maka lahirlah pemikiran semacam Galileo Galilei, Copernicus yang memberikan konsep yang berbeda dengan gereja, yaitu tentang ilmu astronomi itu. Mereka mengatakan bahwa ternyata bukan matahari yang mengelilingi bumi, ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Sampai di situ Galileo dan Galilei dihukum mati. Lalu Copernicus seluruh karya-karyanya tidak dibebaskan untuk diperjualbelikan. Maka definisi gila pada zaman Renaissance adalah orang-orang yang berani berpikir berbeda, karena pada saat itu kebenaran dikendalikan oleh para elit-elit di zaman itu. Lalu kemudian kegilaan yang kedua terjadi pada masa klasik. Itu definisi gila pada saat itu yaitu orang-orang yang memiliki kekurangan di bagian mental, seperti yang kita ketahui seperti sekarang. Makanya orang-orang pada saat itu memberikan perlakuan khusus kepada mereka. Mereka ditempatkan di hospital. Hospital yang kemudian dikenal pada saat itu bukan rumah sakit, tetapi tempat menampung orang-orang gila. Lalu definisi gila yang ketiga pada masa klasik yang kedua, yaitu mereka yang tidak patuh pada aspek-aspek moralitas, yaitu tentang adab dan tidak beradab. Maka hari ini orang-orang gila selalu dikatakan bahwa mereka yang tidak taat pada adab-adab umum, misalnya orang-orang yang memanjangkan rambut. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian dalam aspek agama memanjangkan rambut itu dilarang oleh syariat? Sejauh pemahaman saya, memanjangkan rambut tidak dilarang oleh syariat. Lalu hari ini penekanan tentang orang gila dan tidak gila selalu menggunakan aspek pendapat orang banyak, tidak menggunakan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pertanyaan daripada Foucault kepada kita semua, apa kira-kira yang membedakan kita dengan orang gila? Pertanyaan ini menjadi penting. Saya beri waktu kepada teman-teman untuk berpikir, kira-kira apa yang membedakan kita dengan orang gila? Jika kemudian ada yang bilang bahwa orang gila itu adalah orang-orang yang tidak memakai pakaian, maka coba teman-teman pergi ke Senggigi atau pantai-pantai yang lain. Teman-teman akan melihat di sana bahwa banyak orang tidak memakai pakaian dan telanjang. Apakah kemudian mereka bisa kita katakan orang gila? Lalu ada yang mengatakan orang gila itu adalah orang yang bicara sendiri. Hari ini fenomena seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita. Banyak kita melihat generasi-generasi yang bicara sendiri di depan HP dan sebagainya, bahkan sampai membuang HP-nya. Apakah itu tidak gila? Lalu apalagi definisi gila? Orang-orang gila adalah orang-orang yang makan tanpa kemudian mengedepankan kesehatan dan sebagainya. Oke, bagaimana kemudian dengan masyarakat hari ini yang kemudian makan tanpa mengedepankan kesehatan dan sebagainya? Lalu yang gila itu seperti apa? Pertanyaan saya, apa kemudian yang membedakan kita dengan orang gila? Hari ini definisi kegilaan sudah berbeda. Apa kemudian yang gila itu? Gila itu adalah ketika kita melihat seorang pemuda yang bertentang masalah tanah dengan orang tuanya, kemudian menjebloskannya ke penjara. Apakah itu tidak gila? Kita lihat penanganan COVID daripada pemerintah hari ini.
Mereka lebih mengedepankan ekonomi daripada kemanusiaan. Mereka menjual nyawa, di mana uang lebih penting daripada nyawa. Apakah itu tidak gila? Itu lebih daripada gila. Maka kemudian definisi gila yang kita pertanyakan sampai hari ini apa? Banyak fenomena-fenomena yang hadir sampai hari ini. Bahkan tindak manusia lebih gila daripada hewan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Banyak hal yang kemudian terjadi, di mana hari ini kita lebih gila daripada yang gila. Bahkan banyak hal yang dilakukan, misalnya kalau hewan melakukan semua itu berdasarkan naluri, berdasarkan instingnya. Saya lihat manusia kebanyakan melakukan itu berdasarkan naluri dan instingnya. Banyak hari ini karena permasalahan harta, permasalahan jabatan, kita bisa saling membunuh. Permasalahan politik, kita tidak bisa silaturahmi. Apakah itu tidak gila? Lalu apa yang dikatakan oleh Falcao tentang kegilaan? Ternyata yang membedakan kita dengan orang gila hanya karena kita mayoritas. Coba teman-teman pergi ke rumah sakit jiwa. Anda sendiri dengan banyak orang-orang yang tidak waras di sana. Siapa yang dianggap gila? Ternyata kita yang sendiri di situ. Maka hari ini ternyata tidak ada lagi yang membedakan kita dengan orang gila. Karena setiap perilaku, setiap pemikiran kita sudah gila semua. Maka daripada itu teman-teman, harapan saya kepada teman-teman sekalian, coba bedakan kita dengan orang gila, baik dalam pemikiran, baik dalam budaya, dan sebagainya. Jadilah orang-orang gila yang konstruktif. Seperti B.J. Habibie, dia dulu dikatakan orang gila. Pak Soeharto tidak mau membiayai dana pengembangan pesawatnya. Tetapi hari ini, bahkan dia tidak disuruh pulang pada saat itu. Tetapi hari ini karyanya masih diingat. Bahkan dia masuk dalam tataran sebagai salah satu cendekiawan muslim paling terkenal di dunia. Mungkin hanya itu video dari kami teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.